lulusan SMA pun boleh, atau SMA. pindahan dari D3 transfer. Apakah ada batasan umur atau usia begitu Pak untuk pendaftar di kelas mitra? SMA itu ada IPA, IPS, dan Bahasa. Apakah semua jurusan itu bisa masuk ke program studi di kelas mitra? Apakah mahasiswa kelas mitra mendapatkan fasilitas yang sama seperti mahasiswa kelas reguler ataukah ada perbedaan begitu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di FTI Podcast. Halo teman-teman semua yang ada di rumah. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai berbincang lebih lanjut, perkenalkan dulu saya Hasna Lulu Fauzia sebagai host pada podcast kali ini. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Bapak Sam Farisa Khairul Hafiana, STMkom. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Asna. Bapak Sam adalah dosen dari Teknik Informatika dan beliau menjabat sebagai koordinator kelas mitra di FTI Unisula. Baik Pak, mungkin teman-teman yang di rumah bisa disapa dulu Pak. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Pak Sam adalah koordinator kelas mitra di FTI Unisula, kita akan mencari tahu dan menanyakan info-info seputar kelas mitra di FTI Unisula. Sesuai dengan tema podcast kita pada hari ini, yaitu tentang kelas mitra di FTI Unisula. Berkaitan dengan tema podcast hari ini, mungkin teman-teman yang di rumah masih ada beberapa yang belum mengetahui apa itu kelas mitra, Pak. Mungkin bisa langsung dijelaskan, Pak, apa itu kelas mitra? Ya, terima kasih Mbak Asna. Ini kesempatan yang baik sekali ya. Jadi kelas mitra adalah kelas khusus yang memang didirikan oleh Fakultas Teknologi Industri untuk membuka peluang kepada para calon mahasiswa atau kepada para pekerja yang ingin melanjutkan perkuliahan atau ingin melaksanakan perkuliahan di S1. Nah, kami punya 3 jurusan, yaitu jurusan Teknik Industri, Teknik Elektro, dan Teknik Informatika. Jadi kelas mitra memang diselenggarakan atau dibangun ya, dibuat khusus untuk mewadahi teman-teman ya yang ingin melanjutkan kuliah. Ya, tapi baik dari SMA maupun dari D3. Ya, sambil tapi dengan bekerja. Waktu yang fleksibel, betul, Ya, sambil bekerja atau sambil melaksanakan bisnisnya mungkin. Ya nih Pak, kan tadi sudah dijelaskan kalau kelas mitra itu ditujukan untuk karyawan. Berarti ini sejarahnya diadakan kelas mitra itu karena untuk mewadahi karyawan-karyawan yang ingin kuliah sambil kerja, begitu nggak Pak? Betul. Ya. Ya, jadi memang awalnya untuk karyawan ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari SMA yang mungkin tidak bisa atau tidak memiliki waktu di perkuliahan reguler di pagi hari ya, karena mungkin satu dan lain hal, sehingga bisa juga lulusan dari SMA mendaftarkan diri di kelas mitra. Ya, begitu Pak. Kemudian kelas mitra itu dimulai dari sore atau malam Pak? Biasanya? Ya, kalau kelasnya untuk jadwal reguler kami ada dari hari Senin sampai Jumat ya. Mulai dari jam 18.30 ya, fleksibel sampai nanti berapa perkuliahan ya, maksimum mungkin sampai jam 21.30 atau setengah 10 malam. Jadi kami mengambil waktu kira-kira setelah banyak perusahaan itu selesai pekerjaannya. Ya, jadi di antara waktu antara habis maghrib setelah nanti sampai habis isya, seperti itu. Ya Pak. Untuk perkuliahan saat online dan offline itu apakah ada perbedaan gitu Pak untuk waktu? Mungkin saat online bisa sampai jam 11 atau gimana Pak? Atau tetap ada batasan waktunya?
Ya tetap ada batasan waktu ya. Kalau Iya. mulainya tetap dimulai setelah pekerjaan dari teman-teman mahasiswa ini selesai ya. Tetapi tetap kami membatasi juga waktu belajar karena kan tidak mungkin nanti perkuliahan itu dilanjutkan sampai tengah malam gitu kan. Iya, sampai larut. Ya, ya. Jadi kami juga memahami kalau bekerja itu kan capek ya setelah Iya, bekerja. Pak. Jadi mau tidak mau ya ada pembatasan waktu perkuliahan. Ya, baik, Tetap Pak. tetap kami menghargai tenaga dari teman-teman semua. Gitu, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Sam kalau kelas mitra itu dari hari Senin sampai hari Jumat, Pak. Nah, apakah bisa kelas mitra itu saat weekend, Pak? Jadi hari Sabtu atau Minggu saja begitu, Pak? Ya, di kelas-kelas tertentu itu biasanya dilaksanakan di hari Sabtu atau Minggu ya, weekend. Tapi kami tidak menyelenggarakan perkuliahan yang memang dikhususkan untuk saat ini ya, untuk saat Iya. ini karena memang ada peraturan pemerintah yang melarang di akhir pekan. Namun beberapa mata kuliah yang memang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditempatkan di jadwal yang reguler, maka biasanya kami selenggarakan di akhir pekan seperti praktikum misalkan. Nah, itu praktikum biasanya dilaksanakan di akhir pekan. Berarti untuk saat ini belum ada jadwal yang khusus untuk weekend, jadi hanya Sabtu dan Minggu saja, begitu belum ada ya Pak? Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu tanpa perkuliahan, begitu belum ada nggak Pak? Ya, untuk saat ini ya. Iya, untuk saat ini. Saya masih kami masih mengikuti peraturan yang ada juga dari keputusan di dekanat gitu ya. Iya Pak. Tapi bisa jadi kalau kedepannya memang weekend itu perbolehkan untuk menyelenggarakan perkuliahan, Iya. maka kami pun akan mencoba menyelenggarakannya. Baik. Ya. Cocok banget nih kalau weekend gitu kuliah untuk teman-teman yang bekerja ya Pak. Bekerja. Senin sampai Jumat bekerja, terus weekendnya kuliah. Tapi biasanya kalau weekend gitu full ya Pak, dari pagi sampai Full. sore, apa Betul. sampai malam Pak malahan Pak? Betul. Ya, jadi biasanya kalau weekend itu dari pagi sampai malam. Full itu Pak, dari Cuma pagi. kan tidak semua mahasiswa itu nanti dari pagi sampai malam di kampus. Ada jam-jam perkuliahannya. Misalkan gitu, pagi Pak. sampai siang, nanti yang lain ganti angkatan lagi. Oh gitu ya Pak. Dosennya saja nanti yang full biasanya. Oh, Sama dosennya full. admin-adminnya, ya. Mantap nih, full dari Senin sampai Minggu nih. Betul. Ya. Kemudian nih Pak, gambaran kelas mitra itu seperti apa Pak? Soal untuk pembelajarannya, apakah Ya. sama seperti kelas reguler atau ada perbedaannya nih Pak? Ya, tentunya sama ya karena standar lulusan atau lulusan yang ingin dicapai itu sama. Sama. Jadi kita tidak membedakan antara kelas mitra dengan kelas reguler. Nah, hanya saja fleksibilitas waktunya saja yang kita bedakan. Kami mengatur jadwal sedemikian rupa supaya materi yang disampaikan oleh dosen pun bisa tersampaikan sama seperti dosen menyampaikan kepada kelas reguler. Jadi tidak ada istilahnya dianaktirikan atau itu tidak ada. Semuanya sama mengikuti kurikulum yang digunakan. Oh, baik. Jadi di kelas mitra itu tetap sama ya Pak, pembelajarannya seperti di kelas reguler, hanya waktunya saja yang berbeda. Mungkin kalau kelas mitra kan bukan khusus ya Pak, tapi lebih untuk karyawan-karyawan gitu Pak. Ya, makanya itu memilih waktu dari sore ataupun malam dan juga weekend. Kemudian untuk kuota pendaftarnya atau biasanya itu di kelas berapa mahasiswa Pak? Kalau di kelas mitra apakah langsung dijadikan satu kelas begitu Pak? Apa tetap dibagi-bagi biasanya? Ada maksimalnya? Ya, pastinya ada maksimalnya ya. Kalau standarnya adalah maksimum itu 40 kalau di reguler, tapi mungkin kalau di kelas mitra bisa jadi lebih sedikit. Ya, biar lebih fokus ya Pak. Bisa jadi lebih sedikit karena nanti itu juga terkait dengan penjadwalannya soalnya kan. Oh iya Pak, betul. Kemudian
yang boleh mendaftar di kelas mitra itu siapa saja, Pak? Boleh, yang pertama kita sebenarnya membuka jalur untuk kelas karyawan ya. Ya, Tapi karyawan. dari lulusan SMA pun boleh, atau SMA. pindahan dari D3, transfer. Oh, jadi D3 dari Ya, univ lain. universitas lain atau yang sudah lulus gitu, dan Pak. sekarang sedang bekerja, kemudian ingin melanjutkan ke jenjang S1, S1, oh maka bisa boleh lanjut. mendaftar. Tuh. Nah, kemudian fresh grade seperti SMA baru Iya. lulus, nah, boleh juga mendaftar di kelas mitra. Langsung ya, Pak. Nah, atau mungkin ya para pekerja yang sekarang sudah bekerja dan belum mendapatkan gelar S1 maupun D3, nah, mau kuliah, ya silakan mendaftar di kami. Ya. Nah, ini Pak yang penting, apakah ada batasan umur atau usia begitu Pak untuk pendaftar di kelas mitra? Oh, tidak ada tentunya. Tidak ada ya Pak. Karena Wah, mantap ini. menuntut ilmu itu kan boleh dari Iya. lahir sampai ke liang lahat ya. Jadi Iya. silakan. Saya juga banyak mahasiswa di kelas mitra itu ya yang memang usianya sudah dewasa gitu ya. Iya Pak. Kebanyakan karena bekerja dan ingin meningkatkan taraf pekerjaannya Ya. sehingga harus memperoleh Melanjutkan. gelar gitu Ya. kan. Itu maka mereka biasanya juga mendaftar di kelas mitra. Ya, berarti umur atau usia tidak menjadi Ya. batasan ya Pak. Semua bisa Ya asal sudah mendaftar di. mencukupi untuk Ya. berkuliah, Pak. Ya. Kan nggak mungkin juga kalau anak SD kuliah. Iya Pak. Oh iya betul Pak. Kemudian nih Pak, kalau misal dari lulusan kejar paket C begitu Pak, apakah bisa mendaftar di kelas mitra di FTI Unisula Pak? Bisa, selama bisa membuktikan bahwa sudah lulus di kejar paket C, kemudian ada ijazahnya, kemudian persyaratan dokumen yang diperlukan ada. Iya. Bisa. Nah, berarti usia tidak menghalangi, kemudian kejar paket C juga bisa di kelas mitra. Selanjutnya, pertanyaannya, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak, program studinya itu ada teknik informatika, teknik industri, dan teknik elektro. Untuk misal nih Pak, kan SMA itu ada IPA, IPS, dan bahasa. Apakah semua jurusan itu bisa masuk ke program studi di kelas mitra? Yang teknik informatika, teknik industri, teknik elektro, ataukah cuma IPA saja Pak? Ya, sebenarnya secara peraturan Iya. dari kampus sendiri membatasi ya, tetapi kemudian dengan adanya peraturan yang baru, kalau tidak salah di peraturan menteri itu, maka semuanya boleh. Iya. Jadi IPS boleh, IPA boleh, Boleh nih. bahasa pun boleh. Kalau dari SMA silakan Iya. bisa mengambil ke jurusan teknik yang ada di FTI Unisula, gitu kan? Iya. Ya silakan ketertarikannya pada jurusan apa, Iya. bisa tanya-tanya dulu ke Iya, admin, tanya-tanya. gitu Iya. ya. Atau ke teman-teman mahasiswa yang sudah ada. Iya Pak, Sudah- biasanya kan tanya-tanya dulu Ya, nih Pak, betul. cari tahu ke teman gimana nih kuliah di Nah, FTI bilangnya, Unisula, enak nggak? Wah, mantap. Betul, jadi Iya, Pak. tidak menutup kemungkinan semua jurusan bisa mendaftar Iya di bisa. Alhamdulillah ya. semua. Kemudian Pak, kan tadi kita sudah membahas jurusan apa saja, kemudian bisa yang mendaftar siapa saja. Dan ini Pak yang paling penting, akreditasinya Pak. Apa nih Pak akreditasinya? Pasti sudah bagus-bagus ya Pak? Iya, tentunya kami yang terakhir mendapatkan gelar akreditasi adalah di elektro ya. Iya. Karena ada update akreditasi dan semua jurusan dari teknik industri, teknik informatika maupun teknik elektro itu sudah mendapatkan akreditasi baik sekali. Iya, atau iya. atau B kalau B. dulu dikonversikan ya. Sekarang Iya, Pak. sekarang baik sekali. Wow, sudah B. Jadi teknik elektro, teknik informatika, dan teknik Teknik industri industri sudah semua. terakreditasi B di kelas mitra FTI Unisula. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu nih ya Pak untuk mendaftar di kelas mitra FTI Unisula karena akreditasinya sudah B semuanya. Dan tentunya pengajar-pengajar, tenaga pengajar di FTI Unisula sangat Ya, profesional. iya, profesional Pak, karena ya profesional. Dan kemudian tadi kan sudah membahas tentang akreditasi. Kemudian fasilitas nih Pak, ada fasilitas apa saja dan apakah
apakah mahasiswa kelas mitra mendapatkan fasilitas yang sama seperti mahasiswa kelas reguler ataukah ada perbedaan begitu Pak? Ya, tentu saja fasilitasnya yang akan didapatkan juga sama ya. Di FTI sendiri kan ada lab ya, ada lab untuk elektro juga punya lab sendiri, industri juga punya lab sendiri, kemudian informatika juga punya lab sendiri, dan itu aksesnya untuk semua mahasiswa. Jadi tidak hanya kelas reguler, kelas mitra pun boleh mengakses fasilitas yang ada di FTI. Cuma karena waktunya biasanya malam hari ya, jadi beberapa fasilitas mungkin tidak bisa dimanfaatkan, seperti fasilitas olahraga itu kan kalau malam juga nggak mungkin nanti malam-malam gimana ya, gitu Pak ya. Tetap boleh menggunakan kalau misalkan mahasiswa datang di waktu yang tepat gitu kan, ya. waktu yang bisa digunakan untuk menggunakan fasilitas. Tetapi kalau fasilitas lab itu selama mendapatkan izin dari ketua atau kepala lab boleh digunakan untuk misalkan penelitian ya, kemudian mengerjakan tugas akhir dan sebagainya, itu juga bisa digunakan. Jadi tidak ada istilahnya pelarangan lah untuk kelas mitra, nggak boleh, nggak seperti itu, semua sama. Semua itu sama ya Pak di kelas mitra, jadi tidak ada perbedaan antara di kelas mitra dan di kelas reguler, tetap sama, boleh menggunakan lab, fasilitas lab, boleh menggunakan fasilitas untuk olahraga tadi ya Pak, yang lapangan boleh, semua boleh ya Pak ya. Kemudian tadi sudah membahas akreditasi, fasilitas. Nah, ini untuk mata kuliahnya, Pak. Bagaimana Pak ini, Pak? Ya, jadi masing-masing jurusan tentunya punya mata kuliah unggulan ya. Iya. Punya mata kuliah unggulan. Kebetulan karena saya dari informatika, maka saya lebih tahu yang tentang informatika. Iya. Di informatika itu mata kuliah unggulannya ada data mining, ada machine learning ya. Iya, Pak. Itu semuanya kan mata kuliah yang kekinian. Iya Pak, betul sekali. Sekarang banyak sekali perusahaan yang meminta atau menginginkan pekerja-pekerjanya itu paham, terutama di arah data science, data mining, dan machine learning. Bukti kemarin ketika ada kerjasama dengan salah satu perusahaan, ya, kerjasama magang, mahasiswa yang paling banyak adalah yang di informatika karena sekarang lebih diinginkan ke data science dan sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga yang industri dan elektro itu juga bergabung. Iya Pak. Nah, karena sekarang semuanya itu sudah seperti hampir satu kesatuan gitu ya. Iya. Jadi elektro ada machine learning, industri juga ada machine learning dan sebagainya. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalkan perusahaan itu demand-nya lagi tinggi di situ, ya inilah tepat ini informatika atau FTI ini untuk tempat perkuliahan. Iya. Jadi di FTI itu karena tadi ada teknik informatika, teknik industri, dan teknik elektro, sangat cocok untuk di zaman-zaman sekarang ya Pak, zaman-zaman yang sudah canggih, kemudian membutuhkan mahasiswa-mahasiswa yang mengerti tentang teknologi tadi ya Pak, yang sudah dijelaskan oleh Pak Sam tadi. Jadi teman-teman bisa langsung daftar di FTI, jangan ragu-ragu karena semua jurusan di FTI Unisula sangat dibutuhkan di masa mendatang, dan sekarang pun sudah dibutuhkan ya Pak, sangat dibutuhkan. Kemudian tadi mengenai sedikit Pak Sam tadi sudah menyinggung sedikit tentang perusahaan nih Pak. Nah, nih Pak yang penting banget, di FTI Unisula apakah sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk mahasiswanya begitu Pak? Ya, beberapa perusahaan sudah kerjasama. Ini saya lihat contekannya dulu ya, karena saking banyaknya ya Pak. Itu kadang-kadang saya agak lupa. Jadi ada Indonesia Power ya, yang dekat di sini itu juga sudah kerjasama. Kemudian PT Nihon itu juga ada. Keren-keren nih. Ya, PLN. Mahasiswa saya kebetulan ada yang banyak dari PLN, kan. Kemudian dari KPJB, kemudian ada juga dari Indogrosir. Wah, dan banyak juga yang dari perusahaan-perusahaan garmen di daerah Ungaran, itu juga banyak. Jadi
ada memang perusahaan-perusahaan yang konsisten nih Mbak. Jadi mahasiswanya selalu berkuliah di sini gitu kan. Oh begitu. Ya, salah satunya yaitu tadi PLN, kemudian perusahaan garmen dan yang lain-lain juga ada. Ya, jadi banyak perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kelas mitra. Kemudian yang dari kelas mitra itu juga banyak yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti yang Pak Sam sampaikan tadi. Ada yang di Indonesia Power, kemudian di mana tadi Pak yang PLN juga. Nah, tuh banyak banget. Kemudian berarti banyak juga ya Pak alumni-alumni kita yang sudah bekerja dan bisa memberikan kita yuk kuliah di Unisula aja nih kayak gitu buat menawar. Iya kan Pak gitu. Ya tentunya. Jadi sebenarnya selain untuk meningkatkan biasanya untuk meningkatkan apa namanya ya taraf di pekerjaannya, terkadang juga mahasiswa kelas mitra itu memang ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan itu beberapa sudah berhasil gitu kan. Iya Pak. Beberapa sudah berhasil, bahkan ada juga yang tidak menjadi pekerja lagi, ada yang menjadi pengusaha dan sebagainya. Iya nih pengusaha. Beberapa kali kami di teknik industri itu ada beberapa mahasiswa yang sekarang jadi pengusaha. Karena dia punya kemampuan teknis di industri, kemudian dia mengembangkan perusahaannya sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan kita lulus sebagai entrepreneur juga, selain sebagai pekerja yang bisa ditingkatkan taraf pekerjaannya. Jadi pengusaha juga oke gitu kan. Iya, wah mantap banget nih. Berarti selain jadi pekerja, kita juga bisa menjadi pengusaha ya Pak. Dengan dari perkuliahan yang kita dapatkan tadi, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari perkuliahan, yang dari kelas mitra tadi bisa diterapkan langsung dan bisa menjadi salah satu untuk mencapai tujuannya tadi, misal untuk menjadi pengusaha atau untuk pekerja juga bisa. Kemudian tadi kan sudah ngobrol banyak nih Pak tentang akreditasi, kemudian untuk mata kuliah, untuk kemudian tadi juga program studinya apa saja. Nah ini Pak, yang menjadi pertanyaan teman-teman, gimana sih Pak biayanya di kelas mitra FTI? Apakah terjangkau? Apa gimana nih Pak? Ya, yang jelas biayanya terjangkau ya. Iya. Jadi kalau di kelas mitra itu yang istimewa adalah mahasiswa bisa istilahnya mencicil ya, atau mengangsur angsur biaya sesuai dengan kemampuannya per bulan. Jadi per bulan nih Pak, tidak ada batasan, misal per semester harus bayar segini nih? Tidak harus. Memang ada dibebankan per semester sekian beban biayanya, tetapi ketika kita sebagai mahasiswa hanya punya uang misalkan 100.000, silahkan dibayarkan 100.000, tidak ada masalah. Boleh Pak? Boleh. Oh berarti itulah yang istimewa dari kelas mitra. Jadi ya kami tahu ya bahwa para karyawan ini kan tidak selalu biasanya memegang banyak dana gitu kan. Betul. Terkadang memang kebutuhan di keluarga di tempat lain lebih banyak. Nah, makanya kami membangun sistem pembayaran yang lebih fleksibel. Ya, bisa dibayarkan dari bank manapun, ya kemudian bisa dibayarkan dengan nominal yang semampunya, seadanya gitu. Berarti ini istimewa. Di kelas mitra FT Unisula istimewa banget. Betul. Pembayarannya tadi ya Pak. Jadi teman-teman bisa mengangsur sesuai dengan dana yang dimiliki saat itu juga. Jadi kalau bulan ini tadi yang dibilang Pak Sam punya 100.000, boleh ya Pak 100.000. Jadi tidak ada batasannya, pembayarannya itu fleksibel. Biasanya kan kalau di kelas reguler ya Pak, ini tuh pembayarannya satu semester itu 3 kali Pak, dicicil 3 kali dan ada batasan waktu untuk pembayarannya. Nah kalau di kelas mitra itu tidak ada, jadi fleksibel sesuai dengan adanya dana berapa bisa langsung dibayarkan. Dan bisa melalui bank manapun ya Pak tadi? Ya sudah online. Apakah bisa dibayar langsung ke admin gitu Pak? Bisa. Oh bisa. Berarti
bisa ditransfer, kemudian juga bisa langsung ke admin. Pokoknya dipermudah semuanya ya Pak. Dipermudah. Ya, untuk Di Kelas pembayaran Mitra, iya. insya Allah dipermudah. Dipermudah karena ya tadi ya Pak yang dibilang Pak Sam tadi, karena menyesuaikan karyawan ya Pak, karena kebutuhan karyawan itu mungkin banyak. Ya. Karena ya Pak nggak hanya ini aja, tapi masih banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Maka dari itu di kelas Mitra FT Unisula untuk pembayarannya fleksibel. Wah, mantap sekali nih Pak. Kemudian, nah ini untuk cara daftarnya Pak, bagaimana? Apakah hanya melalui website Unisula? Apakah ada cara-cara lain Pak? Ada, jadi bisa melalui website di pmbunisula.id, nanti bisa mendaftar di kelas Mitra. Kemudian ada kontak person juga. Kontak personnya? Sebentar ya, saya lihat karena nggak hafal ini nomornya. Iya Pak. Nah sekalian teman-teman ini persiapan untuk mencatat ya. Kontak personnya. Ya. Ini dengan Mas Evan ya. Ya. Nomor Bisa dicatat teman-teman nih. 0856 Ya. 4106 kemudian 0963. Nah Ya. ini. Atau kontak bisa personnya ya, juga Pak? kirim pesan ke Instagram Pak. Ya, Oh Instagram, iya. Instagramnya Unisula FTI. Ya, Instagramnya itu @unisula_fti ya Pak. @unisula_fti, Nah itu, jadi bisa melalui website, kemudian bisa melalui kontak person, dan bisa juga melalui DM Instagram. Untuk bertanya-tanya ya Pak di DM Silakan. Instagram, nanti kalian bisa tanya gimana, mungkin menanyakan kontak personnya juga bisa ya Pak. Kontak person yang khusus kelas Mitra di DM Instagram bisa, kemudian bisa langsung ke website, dan tentunya untuk pendaftaran ini sangat mudah ya Pak dilakukan, bisa dari rumah Bisa ya Pak, dari karena rumah. ini Betul. sistemnya online. Jadi dari rumah pun bisa daftar, kemudian pembayaran juga bisa dari rumah, dan semua itu dipermudah dan mudah di kelas Mitra FT Unisula. Kemudian untuk alumni kelas Mitra nih Pak, seperti apa nih Pak? Ya, tentunya alumni kami juga sudah punya track record yang bagus ya. Jadi Iya, Pak. karena datangnya dari para pekerja yang juga di perusahaannya sudah bagus gitu. Begitu lulus juga lebih bagus lagi. Iya, lebih gitu bagus. Yang tadi sudah saya sampaikan, beberapa di antaranya bahkan sekarang membangun perusahaan sendiri. Iya. Ya, ada dari teknik informatika juga ada yang Pak. membangun perusahaan sendiri. Dari teknik industri juga ada. Nah, mereka juga punya basis perusahaan yang bagus. Iya, Pak. Jadi ketika sudah lulus pun otomatis taraf pekerjaannya akan naik gitu kan. Iya. Yang tadinya mungkin dari D3 sekarang jadi S1. Nah, kan berarti ada perubahan. Ada mungkin perubahan gaji atau perubahan tunjangan dan sebagainya. Ya, jadi lulusannya juga luar biasa. Ya, jadi yang awalnya sudah bagus, berkuliah di kelas Mitra FTI semakin bagus lagi, semakin oke. Mungkin saya bisa sebutkan ya beberapa Iya, Pak, boleh. dari lulusannya. Contohnya ada Pak Febi Agus ini ya, jadi sebagai manajer bagian transaksi energi. Wah, di keren. PLN UP3 Kudus. Ya. Di PLN ya Pak, sebagai apa tadi Pak? Sebagai manajer bagian transaksi. Manajer, keren. Kemudian ada juga Muhammad Arifin. Iya, Bapak Muhammad Arifin ini ada district manager di PT Kalbe Pharma. Wah. Lulusan Kemudian ada FTI. juga ini ada Mbak Nayalul Hana, sarjana teknik. Ini sebagai data center dan CME planning di PT Telkom. Ini perusahaan-perusahaan besar semua ya Pak. Perusahaan-perusahaan bonafit yang kemudian mereka pun menduduki posisi yang bagus. Iya Pak. Udah perusahaannya yang perusahaan bagus, menduduki di posisi yang bagus juga. Jadi lulusan kelas Mitra FTI Unisula. Keren banget ini. Jadi begitu tadi informasi tentang kelas Mitra ya Pak. Kita sudah menyampaikan
di kelas mitra itu dari sore hingga malam perkuliahannya, kemudian akreditasinya sudah B semua, kemudian fasilitasnya lengkap ya Pak, dan bisa digunakan oleh semua mahasiswa sama seperti kelas reguler juga. Kemudian biayanya terjangkau, dan yang paling istimewa tadi Pak, Ya, fleksibel. bisa diangsur. Kemudian cara daftarnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Sam, bisa melalui website, bisa melalui kontak person, dan juga bisa melalui DM Instagram, bisa bertanya. Nah, begitu teman-teman informasi yang dapat Pak Sam sampaikan tentang kelas mitra di FTIU Unisula. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung di kelas mitra FTI Unisula, yuk segera gabung. Ini kelasnya sangat fleksibel ya Pak, jadi dari sore hingga malam. Jadi untuk teman-teman yang mungkin paginya bekerja, nah sorenya bisa berkuliah di FTI Unisula. Jadi bisa langsung dapat dua-duanya ya Pak, pagi bekerja, sorenya kuliah. Betul. Ya, kemudian gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dari awal sampai akhir menyaksikan podcast FTI, dan mungkin ada closing statement dari Pak Sam. Ya, kalau buat teman-teman semua yang ingin berkuliah, jangan ragu-ragu masuk ke kelas mitra FTI Unisula. Ya, jadi jangan ragu-ragu, pendaftarannya mudah, biayanya terjangkau, bisa diangsur. Ya, kemudian nanti lulusan juga bagus-bagus, dosennya juga profesional. Iya, profesional. Kemudian terima kasih Pak Sam. Jadi untuk teman-teman jangan ragu-ragu ya, kata Pak Sam tadi, jangan ragu-ragu untuk mendaftar di FTI, di kelas mitra FTI Unisula, karena sudah terbukti dengan lulusan-lulusan yang bagus-bagus tadi. Kemudian terima kasih ya Pak Sam sudah memberikan informasi mengenai kelas mitra di FTI. Semoga kita dapat berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Kemudian sekian podcast FTI Unisula pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.